Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkel pasal 36. Yehezkel pasal 36 ayatnya yang ke-26 akan menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang menjadi firman yang hidup bagi kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah Roh-Mu yang kudus dapat memberikan pengertian kepada kami hikmat, agar dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Engkau sendiri yang akan berkata-kata dalam hidup dan kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan, untuk kami dapat mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Yehezkel pasal 36 ayatnya yang ke-26 di sana diperkatakan pembaharuan Israel. Ayatnya yang ke-26 berbunyi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari Yehezkel pasal 36 ayatnya yang ke-26 ini diberikan suatu sorotan tema dengan tema yang berbunyi hati dan roh yang baru. Tema kita berbunyi hati dan roh yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca dari kitab Yehezkel pasal 36 ayatnya yang ke-26 ini, bahwa Nabi Yehezkel ini hidup di masa pembuangan di Babel. Nah Israel dibuang ke Babel karena dosa ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Nah Allah kemudian memakai Yehezkel ini untuk bernubuat, untuk menyatakan janji pemulihan atas Israel itu tersebut. Salah satu nubuat tentang pemulihan Israel yang diucapkan Nabi Yehezkel ini adalah memberikan kepada mereka hati yang baru, tetapi juga roh yang baru. Nah setiap nubuat di dalam perjanjian lama ini mempunyai dua aspek. Yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, aspek jangka pendek dan juga aspek jangka panjang. Nubuat Yehezkel dalam jangka pendek ini diberikan kepada Israel. Tetapi dalam jangka panjang itu diberikan untuk Bapak Ibu dan saya selaku anak-anak Tuhan yang hidup sekarang ini di zaman gereja. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang baru itu berbicara tentang kelahiran baru. Setiap kita ini telah berdosa. Itu sebabnya kita perlu bertobat dan juga kita perlu lahir baru. Tuhan Yesus berkata, bila kita tidak dilahirkan dari air dan roh, maka jangankan masuk melihat kerajaan Allah saja itu tidak mungkin. Mengapa Bapak Ibu? Karena kelahiran baru ini adalah pertobatan pertama kita. Pertobatan yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus itu sendiri. Peran Roh Kudus di dalam sebuah kelahiran baru ini adalah memeteraikan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Selanjutnya Roh Kudus membaharui hati dan budi kita sehingga
kita tahu mana itu kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Hati atau budi yang baru ini menjadikan kita dapat melakukan kehendak-kehendak Allah dalam hidup dan kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru ini sudah datang. Nah, proses kelahiran baru di dalam diri orang percaya ini, itu dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dengan meninggalkan kehidupan lama kita. Tuhan berfirman dalam firman-Nya lewat nats kita di saat ini, bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, memiliki hati yang baru dan roh yang baru ini adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami suatu kelahiran baru dan hidup dalam sebuah pertobatan. Kita memerlukan hati dan roh yang baru agar apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Agar kita semakin berkenan kepada Tuhan Allah kita. Kita semakin berkenan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras, hati yang tidak lagi kasar, atau hati yang lembut. Kalau dulu sebelum bertobat hati orang begitu keras, hati orang begitu sulit, sekali menerima teguran setelah mengalami jaminan Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi hati yang lembut. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Dalam Yehezkel pasal 11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang lembut adalah hati yang mau belajar. Hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, tetapi juga hati yang mau untuk dibentuk. Nah, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, ini akan tetap tinggal di tengah-tengah orang yang bijak. Siapa mengabaikan didikan, ini membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, ia memperoleh sebuah akal budi. Bukan kata manusia, tetapi kata Amsal pasal 15. Kata firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Tidak berkompromi terhadap dosa. Mengapa? Karena ketaatan adalah syarat mutlak memiliki sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan ini akan sia-sia. Kalau kita tidak taat, kita tidak setia. Kita bilang kita mengakui Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita. Tapi kalau tidak ada ketaatan, tidak ada kesetiaan dalam mengimani itu, maka apa yang engkau imani kepada Tuhan itu akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu hati yang baru adalah hati yang senantiasa ini tertuju kepada Tuhan. Dan hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar Klavos dimanapun Anda berada, yang menjadi sebuah
pertanyaan refleksi dalam hidup dan kehidupan kita. Sudahkah Bapak, Ibu, dan saya, kita benar-benar meninggalkan manusia lama kita dan kita menjalani hidup sebagai manusia baru? Kalau kita masih tetap pada pendirian kita dalam kehidupan yang lama, maka firman Tuhan sekali lagi mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jangan keraskan hatimu, tapi bawakanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Ia akan bertindak untuk mengubahmu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan yang mempunyai firman, Dia memberkati hidup dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, menjadikan kita pribadi yang baru, hati yang baru, yang berkenan di hadirat Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika firman ini boleh tersingkap dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Kami menyadari akan seluruh keberadaan hidup kami. Sering kami menjadi orang yang bebal. Sering kami menjadi orang yang keras. Tetapi dengan kebenaran firman yang disampaikan kepada kami lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan Allah, biarlah Tuhan Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk dapat memberikan sebuah pengertian kepada kami, agar kami benar-benar memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami lewat kebenaran firman yang telah kami dengar dan renungkan secara bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu menegur kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kehidupan pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami mau memberi hati kami untuk menjadi hati yang baru, roh yang baru, meninggalkan kehidupan kami yang lama, kefasikan kami, kekerasan kami, dan kami mau dibaharui hanya dengan pertolongan kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan sorga. Jadikan kami hati yang subur untuk kami mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jangan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan para pelayan-pelayan firman yang Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil lewat channel Klavos Sukacita ini. Ketika mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman itu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi seluruh pendengar Klavos, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan pribadi kami, bagi kehidupan keluarga kami, dalam dunia pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau pakai semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di channel Klavos Sukacita ini. Baik semua hamba-hamba Tuhan, tetapi juga para kru yang juga ada di dalam channel ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai keluar masuk mereka. Masa muda mereka diberkati oleh Engkau sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Ini doa ungkapan syukur kami yang kami bawakan tidak dengan nama lain, tetapi hanya dengan nama Bapa, dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pertolongan kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Terpujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.